Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Laravel dasar kita. Namun kali ini kita akan berfokus pada sebuah kasus atau contoh yang insya Allah memudahkan teman-teman dalam memahami konsep dari Laravel itu sendiri. Dan kita gunakan contoh blok karena ini cukup mudah dan tidak terlalu banyak logika yang kita gunakan, akan tapi insya Allah mewakili dari dasar-dasar terkait dengan Laravel. Untuk itu di sini saya membuatkan sebuah skema dasar, diantaranya adalah fitur-fitur yang akan kita kembangkan nantinya untuk membuat Laravel blok itu sendiri. Di sini ada post management, itu kita lebih mungkin kenal dengan CRUD ya, dengan CRUD. Ya, nanti ada create, read, dan update, kemudian delete. Kemudian nanti ada kategori, ya ada kategori juga sama, nanti konsepnya adalah CRUD juga. Ini ada post, kategori, kemudian ada user, nanti ada login, register login dan logout, dan nanti juga kita bikin dashboard, di mana dashboard ini akan kita batasi menggunakan autentikasi, sehingga nanti hanya user yang terdaftar sebagai admin saja yang bisa login gitu ya. Kemudian ini ada tampilan bloknya, nanti kita akan menggunakan Tailwind dan juga Alpine.js sebagai dasar pemahaman menggunakan Blade gitu ya. Kemudian nanti ada fitur comment dan juga search. Nanti ketika ada tambahan mungkin akan kita susulkan di flow yang ada di sini. Oke. Dan sebelum kita memulai, kita perlu mempersiapkan perlengkapan kita dulu. Pertama adalah Node.js ya. Kita perlu Node.js walaupun kita mengembangkan PHP, namun kita menggunakan Node.js sebagai alat bantu nanti untuk instalasi package-package yang diperlukan terkait dengan JavaScript, terutama untuk menggunakan Tailwind CSS ya. Nanti kita akan menggunakan Tailwind CSS. Di sini bisa kita lihat ini adalah Tailwind CSS terbaru versi 4, di mana saat instalasi kita memerlukan npm. Nah, Node Package Manager ini perlu kita install di komputer kita, baik itu Windows maupun Mac ataupun Linux, itu bisa menggunakan npm ini. Adapun instalasi dari Node.js ini, teman-teman bisa gunakan pencarian ya, banyak sekali panduan yang mengarahkan untuk menginstal Node.js. Kalau teman-teman bisa langsung bisa buka nodejs.org, nanti ada download, kemudian di sini tinggal pilih OS-nya, nanti ada panduannya. Insya Allah tidak terlalu sulit dan juga banyak sekali ya panduan-panduan terkait dengan Node.js sendiri. Dan kita akan gunakan versi Node.js 20 atau 22. Oke, kalau sudah teman-teman install, teman-teman nanti bisa lanjutkan ke sini lagi. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang lainnya nanti kita butuhkan project baru aja ya. Yang sebelumnya kalau kita gunakan Laravel dasar ini nanti terlalu banyak perubahan dan mungkin akan tidak relate ya, karena banyak sekali terkait dengan file-file yang mungkin tidak kita perlukan nantinya. Ini seperti ini kan sebenarnya sebagai contoh saja. Untuk itu mari kita mulai projectnya. Teman-teman bisa buka terminal, kita clear ya, kemudian bisa ketikkan Laravel, kemudian new, kemudian nama projectnya Laravel blok misalnya. Kita tidak menggunakan UIKit ya, karena nanti kita akan menggunakan Blade aja gitu ya. None, kemudian ini akan download versi 12 ya, versi 12 dari Laravel, berarti Laravel yang terbaru yang kita install. Di sini kita gunakan
MySQL, kemudian kita gunakan no aja dulu karena kita belum siapkan database-nya ya. Kemudian apakah kita perlu menginstalkan Runbuild, kita gunakan no dulu. Oke, berarti di sini kita sudah berhasil membuat project baru dengan nama Laravel block. Kita buka cd Laravel block, kemudian kita coba lihat filenya sudah ada. Sekarang kita buka di VS Code. Baik, di sini kita sudah punya project baru, dan kalau kita mau lihat kita gunakan head ya. Kita gunakan head, kita head link Laravel. Oh sorry, ini projectnya salah ya. Kita rename dulu. Kita rename Laravel block menjadi Laravel block. Oke, cd Laravel block. Oke, kita code. Ya, kita sudah ini, dan kemudian kita buat head link Laravel block. Head open. Oh, salah. Bukanya di Firefox ternyata. Kita coba buka manual aja. Ini kita close, project yang lama kita close. Kemudian kita gunakan ini Laravel block.test. Kenapa denied? Karena kita belum men-setup database-nya. Sekarang kita buka di envar. Kemudian di sini kita lihat MySQL block, oke, Laravel block, kemudian diisi dengan passwordnya. Oke, di sini kita buat, di sini saya menggunakan SQL S. Ya, SQL S untuk database. Anda juga bisa menggunakan PHP-MyAdmin ya, kalau ada. Ini bebas saja. Kemudian kita buat namanya Laravel block. Oke, ini new version, kita cancel aja dulu. Laravel block udah kita buat. Kemudian kita buka di sini Laravel block root, kemudian ini sudah. Nah, berarti kita coba jalankan migration-nya. Laravel PHP artisan migrate, kita buat tambahkan option step. Kenapa? Ini nanti akan memudahkan ketika kita mau rollback ya. Misalkan kita udah buat beberapa migration yang kemudian dalam satu migration tersebut, beberapa migration tersebut kita ketika tidak menggunakan migrate maka ditandai sebagai satu step. Ketika menggunakan step maka dia akan berurutan. Nanti kita coba lihat hasilnya. Nah, ini ada 3 migration yang dibuat. Kalau kita lihat di database ini, kita lihat migration, maka di sini akan ada batch 1, 2, 3. Coba kita ulangi, PHP artisan db drop. db db web ya. Oke, kita lihat di sini harusnya sudah hapus semua ya. Kalau kita coba PHP artisan migration tanpa step, nah seperti ini. Kalau kita lihat migration, dia akan di tandai batch 1. Kalau kita rollback, dia akan kehapus semuanya. Baik, ini kita wipe lagi, kemudian kita ulangin migration-nya, kemudian tambahin step. Baik, itu terkait dengan migration ya. Ini berarti sudah ada 1, 2, 3. Jadi kalau kita rollback nanti akan berurutan satu yang terakhir dulu ya. 3, 2, 1 begitu. Dan selanjutnya kalau kita lihat harusnya sudah bisa ya. Ini adalah tampilan Laravel 12 terbaru ya, yang sebelumnya tidak terlalu berbeda sebenarnya. Laravel dasar, kalau kita lihat kemarin seperti ini, dan ini yang terbaru seperti lebih simple dan juga catching sih, enak sih ya, tidak terlalu rame seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan
kembali lihat dulu apa aja yang kita butuhkan. Nanti ada post, ada kategori, ada user authentication, kemudian view, dan juga comment dan search. Itu persiapan yang kita lakukan untuk membuat Laravel blog itu sendiri. Nanti teman-teman bisa juga menambahkan fitur-fitur lainnya, misalkan tag, misalkan ada metadata misalnya, dan lain-lain. Ini nanti bisa ditambahkan. Namun kita akan mulai dari dasar dulu. Setelah ini kita akan belajar terkait dengan Tailwind dan juga Alpine.js. Sampai jumpa di video berikutnya.